menampilkan penampilan dari anak kita. Kepada Pak Ati kita persilakan. Siswi SD Islam Raudatul Jannah yang akan menampilkan tari Sarempak Leha Bahasa Lenda yang merupakan juara 2 pada lomba tari tingkat provinsi dalam ajang FLS 2N tingkat Sumatera Barat. Kepada kita berikan SD Islam Raudatul Jannah. Lanjutkan tanya jawab. Ya, perkenalan singkat saja. Nama narasumber kita yang kelima, Bapak Dr. Insinyur Badrul Kamal MSI, ahli gempa, Ketua Pengurus Dewan Dakwah Sumatera Barat. Beliau akan membahas topiknya tentang strategi penguatan peran dan tanggung jawab intelektual Islam dalam pembangunan nasional. Kepada beliau kita kasih waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak pimpinan
yang saya hormati bapak-bapak narasumber yang lain, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar. Saya mohon maaf karena nggak tahu naik bus ya dari Padang, baru pertama kali naik bus rasanya dari Kepai Umum ya, sehingga ya, ternaiki bus yang agak lambat jalannya ya. Dan topiknya yaitu strategi penguatan peran dan tanggung jawab intelektual Islam dalam pembangunan nasional ya. Jadi tidak mengenai gempa. Gempa itu latar belakang saja ya. Jadi bicara masalah intelektual ya, ada intelektual umum atau mungkin bisa kita katakan intelektual sekuler, kemudian ada intelektual muslim atau Islam ya. Tetapi intelektual muslim adalah cendekiawan yang punya kecerdasan, punya wawasan, punya visi misi yang berlandaskan nilai-nilai Islam ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya bagaimana peran dari cendekiawan atau intelektual muslim ini ya, maka kita runut ke belakang ya. Dulu di zaman penjajahan Belanda ya, yang mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah Belanda itu terbatas sekali, diperuntukkan bagi orang Belanda ya, penjajah Belanda ya, orang kulit putih lain, karena di zaman penjajah Belanda itu tidak hanya orang Belanda tapi juga ada orang Inggris, Perancis, segala macam kulit putih yang bekerja dengan VOC. Orang tertentu ya, orang pribumi juga tertentu, tapi ya misalnya orang bangsawan, keturunan raja, sultan ya, atau penguasa-penguasa lokal ya, keturunan penguasa lokal, dan ditambah dengan ya orang-orang Cina yang sudah ada ya, keturunan Cina yang sudah ada waktu itu ya. Jadi dari dulu orang Cina ini ya sudah diistimewakan ini sampai sekarang ya, diistimewakan oleh penguasa ya, terutama oleh Kapolri ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, siapa yang kemudian mengurus ya pendidikan orang-orang yang tidak mendapat pendidikan ini ya, seperti pesantren ya, kemudian sekolah-sekolah yang didirikan oleh lembaga-lembaga yang mulai ada sejak tahun awal abad 20 lah ya, yang oleh Muhammadiyah misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, mulai ada sekolah-sekolah pemerintah ya. Tetapi sekolah-sekolah Belanda atau bekas sekolah Belanda atau sekolah swasta ya, yang umumnya dimiliki oleh lembaga-lembaga Nasrani, itu kualitasnya bagus ketika itu ya, paling unggul. Nah, sekolah pemerintah belum. Nah, hasil dari sekolah atau lulusan Belanda ya, lalu oleh lembaga-lembaga Nasrani, nah mereka itu tentu memiliki kualitas ya, yang siap untuk mengisi kemerdekaan ya. Jadi pada saat itu boleh dikatakan intelektual muslim belum muncul ya. Nah, kalau pesantren-pesantren itu dulu jalurnya kemudian menjadi kiai ya ketika itu. Nah, lalu waktu berjalan terus, nah sekitar tahun 70-an awal, itu sekolah negeri mulai kualitasnya naik, mulai bisa menyaingi kualitas sekolah swasta. Dan kalau kita tahu di sekolah negeri tentu bersekolahlah orang-orang umat ini ya.
Nah, kualitasnya sebelumnya tidak terlalu bagus, masih kalah dengan sekolah swasta, ya swasta Nasrani. Nah, kemudian awal tahun 70-an sudah mulai mengimbangi atau menyaingi. Ya. Nah, setelah itu akhir tahun 70-an sekolah negeri terus naik, sehingga sekolah swasta Nasrani itu mulai kualitasnya di bawah, ya. Nah, saat sekarang kalau kita lihat sudah mulai muncul sekolah-sekolah IT, Islam terpadu, mulai dari IT bahkan TKIT, ya. Bahkan TKIT, TIT, SMPT, ya, yang digandrungi, ya, digandrungi oleh umat, karena sekolah ini bisa menjanjikan lulusannya selain memiliki kemampuan umum, ya, sama dengan sekolah lain, tapi juga memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ya, dan juga dengan akhlak yang baik. Nah, yang mendirikan sekolah ini adalah intelektual Muslim yang juga. Nah, jadi apa namanya? Pada saat yang bersamaan, ya, pemerintah juga memberikan apa namanya, peluang, ya, dan juga apa namanya, level, ya, sekolah seperti aliyah itu, ya, yang disamakan dengan sekolah negeri dan memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah negeri untuk bisa masuk perguruan tinggi umum, ya. Nah, kemudian juga ini saya kutip dari tulisan Pak Profesor Jimli Asdiki, ya. Jadi ada berdirinya IAIN, ya, itu juga ikut berkontribusi untuk melahirkan intelektual Muslim, karena sebelum ada IAIN, seperti saya sampaikan di awal tadi, lulusan pesantren umumnya terus menjadi kiai, seperti itu, jadi ulama. Nah, sedangkan pemahaman umumnya tentu kurang. Nah, sejak pesantren boleh masuk masuk ke perguruan tinggi umum, juga ada IAIN, ya, lalu aliyah kemudian masuk ke perguruan tinggi umum juga, ya. Nah, orang-orang ini yang masuk ke perguruan tinggi umum dengan latar belakang keislaman yang cukup kuat, karena dari pesantren, dari aliyah, lebih dibandingkan dengan sekolah umum SMA misalnya. Nah, di perguruan tinggi umum ini mereka makin terasah, makin tajam. Nah, kemudian lulusan dari perguruan tinggi umum yang latar belakang keagamaan yang cukup kuat inilah yang kemudian menjadi, ya, atau kita kenal menjadi sebagai intelektual Muslim. Lihat misalnya semaraknya munculnya intelektual muda Islam atau calon intelektual muda yang ada di perguruan tinggi itu didahului oleh maraknya kegiatan-kegiatan masjid kampus. Ya, sampai sekarang alhamdulillah masjid-masjid kampus, studi-studi Islam, ya, dan kemudian berimbas juga, saya masih ingat tahun 70-an akhir, ya, itu studi-studi Islam intensif diberikan untuk kelompok-kelompok SMA. Mereka berpakaian abu-abu, ya, di Masjid Salman ITB waktu itu, ya. Nah, kemudian mereka, ya, sudah mulai mendapatkan bekal yang cukup, lalu berlanjut ke perguruan tinggi, ya. Nah, itu kemudian setelah lulus perguruan tinggi mereka mengisi, ya, posisi-posisi di pemerintahan atau juga di swasta. Nah, semangat ini terus mereka bawa, ya. Dan kalau kita lihat lahirnya ICMI tahun 1990 ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian ini, ya. Nah, alhamdulillah, ya, intelektual Muslim ini tidak terpisah dengan ulama, ya.
mungkin ada sebagian yang mungkin agak nyeleneh misalnya, tapi kalau kita lihat terutama akhir-akhir ini dengan adanya serangan-serangan terhadap Islam, lalu muncul aksi bela Islam, itu terlihat ya intelektual Muslim itu bersatu padu ya, bersatu padu dengan majelis ulama ya, para pakar-pakar agama di situ ya. Nah, jadi kita lihat ya, mudah-mudahan ini terus berlanjut, walaupun tentu tantangan bagi orang yang fobi terhadap Islam ya, melihat bahwa ilmuwan Islam, intelektual muda Islam itu terus tumbuh ya. Mereka jelas tidak ingin lepas dari zona nyaman yang mereka dapatkan selama ini sejak awal kemerdekaan, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Tidak mau mereka, apalagi setelah di zaman awal Orde Baru ya, Pak Aris Marayo ini aktivis dulu ya, saya dengar ya, tahu betul itu ya. Di awal-awal Orde Baru ya, pemerintah memberikan semacam keistimewaan kepada, lagi-lagi kepada non-pri ya, sehingga mereka menguasai ekonomi. Nah, kemudian setelah ekonomi mereka kuasai, mereka ingin pula menguasai politik. Sudah kita lihat munculnya Ahok, munculnya Haritanu ya. Nah, ini tantangan ya bagi intelektual Muslim. Nah, saya melihat bahwa strategi untuk memperkuat posisi Muslim ya, atau katakanlah mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi ya, di bidang ilmu pengetahuan, politik juga, ini faktor yang paling penting itu adalah pendidikan ya. Jadi pendidikan inilah yang bisa melahirkan, maksudnya tentu pendidikan yang dengan bekal Islam ya, seperti sekolah-sekolah IT tadi ya. Dan tentu kita tidak bisa lupakan sekolah-sekolah negeri itu harus ya dibekali dengan agama yang baik ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan terus lahir ya, tumbuh dan berkembangnya intelektual Islam melalui pendidikan tadi ya, gairah terjaga, lalu gerak bisa dilakukan secara sistematis ya, terorganisir ya dengan lembaga yang ada, sehingga kita bisa keluar dari kemiskinan, dari pendidikan rata-rata yang rendah ya. Kalau pendidikan rata-rata kita sudah terus meningkat ya, ekonomi insya Allah ya, dengan ada semangat tadi ini bisa kita menjadi kekuatan ya, kekuatan yang bisa proporsional lah ya. Nah, jadi itu sebagai pengantar ya diskusi yang dari saya ya, karena sudah terlambat, takut waktu untuk diskusinya nanti berkurang ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.